Oke guys, balik lagi sama gua si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gua mau kasih pengalaman gua dalam menggunakan iOS resmi terbaru dari Apple, yaitu iOS 18 dan juga 18.0.1. Untuk yang 18.0.1 ini udah gua pakai selama seminggu semenjak perilisannya, dan gua akan infokan ke kalian apa aja sih bugs yang udah di fix atau belum di fix sama Apple di iOS 18 dan juga 18.0.1 ini. Jadi gak usah lama-lama, langsung aja kita bahas. Oke, ini dia iOS 18.0.1. Ini udah gue update di iPhone XR gue seminggu yang lalu. iPhone ini adalah iPhone kedua gue, jadi yang utamanya itu gue pakai di 18.1 beta. Nah, di iOS 18.0.1 ini Apple merilis untuk perbaikan bugs ya yang dialami sama usernya di iOS 18 kemarin. Nah, di sini akan gue kasih tahu bugs apa aja yang muncul di iOS 18 dan apakah sudah diperbaiki semua di 18.0.1 atau belum. Cuma ini dari pengalaman pribadi gue aja ya. Bisa jadi bugs yang gue alami ini nggak dialami sama kalian, atau bahkan ada bugs lain yang gue nggak alamin tapi muncul di iPhone kalian sendiri. Bugs yang pertama yang sering user keluhkan itu ada di aplikasi kalkulator ya. Sebenarnya ini bukan bug sih, cuma cara dari Apple aja yang bikin kalkulatornya jadi beda. Gua akan contohin misalnya 5000 dikali 12000. Nah, hasilnya kan 6E7 gitu ya. Muncul huruf E kayak gini. Sebenarnya ini bukan bugs. E ini adalah eksponen yang digunakan untuk menyingkat karena hasil dari operasi hitungnya itu tidak muat di layar ya. Jadi kan di sini nggak muat, makanya disingkat jadi 6E7. Yang kalau diartikan itu 6 dikali 10 pangkat 7. E-nya itu 10, 7-nya itu pangkat. Jadi gimana caranya untuk mengetahui hasilnya? Kalian tinggal ubah aja ke mode landscape di sini. Nah, hasilnya adalah 60 juta. Kenapa di landscape bisa? Karena memang untuk layarnya di sini lebih panjang ya untuk kolomnya. Jadi Apple masih bisa menampilkan 60 juta ini di mode landscape. Emang sih agak ngerepotin ya buat mayoritas orang, tapi memang ini bukan bugs ya. Bahkan di iOS 18.1 beta yang udah sampai ke beta 6, itu pun masih ada ya. Jadi kemungkinan Apple tuh bakalan maksa kita untuk ikutin cara main dari kalkulator mereka. Bugs kedua yang sering muncul dan user alami di iOS 18 itu adalah layar freeze ya, atau touchscreen yang kadang nggak bisa dipencet pada saat suhunya tuh dingin. Gue pernah alamin itu di iOS 18 pada saat suhu ruangan gue tuh 16 derajat dan pintunya tuh tertutup. Itu kan dingin banget ya pasti. Di sekitaran 1 jam lebih AC-nya tuh nyala. Itu gue pernah ya sesekali pada saat gue pilih icon salah satunya di sini. Pas gue pencet tuh dia nge-freeze, nggak mau buka menunya. Itu terjadi sesekali aja sih, nggak sering di iOS 18. Termasuk layar freeze juga gue alamin ya di home screen kayak gini. Pada saat gue slide kayak gini, dia langsung nge-freeze di tengah-tengah kayak gini nih. Itu pas iOS 18 ya. Cuman di iOS 18.0.1 ini sampai saat ini gue belum alamin ya untuk layar freeze tadi, sama pada saat touchscreen itu nggak bisa dipencet di suhu yang dingin. Itu gue nggak alamin di 18.0.1 ini. Jadi untuk gue pribadi kayaknya udah ke-fix ya untuk isu bug seperti itu. Semoga aja kedepannya nggak terjadi lagi. Yang ketiga masih berhubungan dengan touchscreen, yaitu touch delay ya. Pada saat kita pencet kayak gini tuh dia lama untuk loadingnya. Kita scroll kayak gini dia lama juga untuk responnya. Yang paling berasa tuh pada saat main game ya, main game Mobile Legends. Pas kita pakai hero-hero yang fast hand itu bener-bener delay banget. Kayak yang pakai ping 60 ke atas gitu lah. Padahal pingnya itu kan gue pakai seluler sama wifi ya, udah pasti di bawah 10 ms. Tapi delaynya nggak ketolongan tuh di iOS 18. Gue udah cobain juga sih di 18.0.1 beberapa kali main. Gue masih ngalamin beberapa kali touch delay pada saat main Mobile Legends. Apalagi gue kan kalau di ML seringnya main jungler ya, jungler assassin, itu kerasa banget loh. Kalau misalnya kalian pakai tank, pakai fighter, mage ataupun MM mungkin nggak terlalu berasa ya. Tapi kalau misalnya kalian pakai jungler itu udah pasti berasa sih. Touch delay sedikit itu udah ngaruh banget. Dan sampai saat ini di 18.0.1 gue masih ngalamin hal kayak gitu. Gue udah coba juga di iPhone utama gue 18.1 beta ke-6. Alhamdulillahnya udah nggak ada kayak gitu lagi. Udah nggak ada lagi bugs yang muncul seperti yang di iOS 18. Jadi buat kalian para gamers yang merasa touch delay itu berpengaruh banget ke performa game kalian, mending kalian tunggu aja ke 18.1 yang versi resminya. Atau kalau mau coba-coba langsung aja update ke beta version yang beta ke-6. Gak cuma di game, di papan keyboard juga dia sering delay ya. Pada saat kita ketik kayak gini, kita ketiknya detik ini, dia munculnya mungkin setengah detik kemudian. Dan itu benar-benar gak enak ya. Pada saat kita ngetik kan feelnya ya udah kita ketik Y ya harusnya kan muncul Y gitu. Sementara pada saat gue udah ketik Y sama U, dia baru muncul Y gitu. Itu setengah detik termasuknya lama ya untuk touch delay dari si keyboardnya ini. Dan untungnya di 18.0.1 ini sementara ini ya, gue nggak ngalamin touch delay lagi di papan keyboardnya. Jadi nggak ada delay sih. Lo bisa lihat sendiri di sini untuk ketikannya masih termasuk cepat ya. Kelihatannya memang nggak delay ya. Jadi semoga aja nggak ada masalah lagi seperti di 18 kemarin. Selanjutnya ada beberapa aplikasi yang force close atau bahkan nggak bisa dibuka ya, sering error gitu pas loading di berandanya.
Misalnya gue buka Instagram di sini, dia tuh loadingnya lama banget, terus error gitu, kadang nggak bisa kebuka. Ada sih solusinya, tinggal hapus, install ulang aplikasinya, dan itu bisa digunakan lagi. Gue udah coba di iOS 18 dan 18.0.1 memang sempat terasa juga hal kayak gitu. Gue pikir itu dari aplikasinya ya, gue udah update yang terbaru, aplikasinya masih sama aja. Ternyata pada saat gue hapus dan gue install ulang aplikasinya, dia malah lancar loh, bisa dipakai lagi. Dan apakah itu terjadi lagi? Alhamdulillahnya enggak. Itu gue alamin di aplikasi Instagram, YouTube, sama di TikTok. Gue pernah alamin 3 aplikasi itu. Akhirnya mau gak mau gue hapus, install ulang, gue login ulang lagi. Geekbench 6 juga gue ngalamin bugs ya. Pada saat gue tes, kan ada 2 ya, CPU dan GPU benchmark. Gue udah tes CPU benchmarknya, udah loading sekitar 60%, dia malah stuck dan berhenti, force close aplikasinya. Sementara di GPU benchmarknya malah bisa, dia dapetin hasil ya. Itu gue alamin dari iOS 18 yang versi resmi sampai sekarang di 18.0.1 tuh masih terjadi ya. Gue gak tahu kenapa kayak gitu, karena di iOS 17 kemarin gue gak ngalamin hal kayak gitu sama sekali. Jadi buat kalian yang pakai iPhone XR udah update ke iOS 18 dan pakai aplikasi Geekbench 6 ini, coba deh share pengalaman kalian di kolom komentar, kira-kira sama nggak sih apa yang kalian rasakan dengan yang gue rasakan kali ini. Multitasking juga jadi masalah ya di iOS 18 kemarin. Yang jadi masalahnya adalah drop frame rate ya. Padahal aplikasi yang gue pakai di sini nggak terlalu banyak ya untuk dipakai multitasking. Tapi di iOS 18 kemarin tuh gue ngalamin hal yang gak enak banget ya. Jadi tuh bener-bener drop. Dia malah kerasa nge-lag gitu ya. Yang mana iPhone XR itu kan 60Hz, itu kerasa kayak mungkin cuma 15Hz gitu ya. Dan itu nggak nyaman banget ya gue pakai. Gue kan biasa pakai 120Hz di iPhone 15 Pro. Ini gue pakai 60Hz aja termasuknya downgrade ya. Ini malah ada bugs yang namanya drop frame rate. Feeling gue sih ada di bawah 20Hz ya, jadi itu benar-benar nggak nyaman. Tapi kayaknya sih di 18.0.1 ini gue belum ngerasain ya, masih aman-aman aja. Semoga aja bisa berlanjut lah, nggak ada bugs kayak gitu lagi. Tapi kalau misalnya kerasa drop frame rate lagi pada saat gue pakai multitasking, pasti akan gue update juga di video YouTube gue berikutnya, karena memang ini baru seminggu pemakaian di iOS 18.0.1. So far sampai saat ini masih aman ya untuk drop frame rate dalam hal multitaskingnya. Bugs di bagian wifi juga gue sering alamin ya di iOS 18, bahkan di 18.0.1 ini masih gue rasain juga. Jadi pada saat gue konekin wifi di rumah gue ini, dia kadang connect kadang enggak ya, auto disconnect gitu, terus dia connect lagi secara otomatis. Itu tuh berasa banget pada saat gue pakai scrolling TikTok ataupun YouTube ya. Jadi pada saat wifi disconnect terus connect lagi, itu kan butuh proses ya beberapa detik. Nah di fase itulah pada saat kita scrolling video menjadi terhambat ya, jadi nge-lag itu. Kan gue ngiranya wifi gue mati ya, atau belum dibayar. Akhirnya gue close dulu aplikasinya, gue buka lagi, dia malah bisa. Nah itulah faktor dari disconnect, terus beberapa detik kemudian dia connect lagi. Gua nggak tahu kenapa masih ada aja di 18.0.1 ini. Semoga aja bisa di-fix ya di update selanjutnya. Untuk suhu dari iPhone XR ini di iOS 18 kemarin, gue ngerasain memang agak cepet panas ya. Panas tuh wajar ya untuk iPhone XR dengan iOS yang paling terbarunya dia yang bisa didapetin. Cuma ini kendalanya cepet panas ya. Misalnya yang sebelumnya tuh butuh waktu 1 jam untuk dia mulai overheat atau mulai anget-anget ke panas gitu. Nah ini cuma kita pakai selama 30 menit aja, dia udah mulai anget dan cenderung ke arah panas ya. Itu gue alamin di iOS 18. Cuma di iOS 18.0.1 ini kayaknya udah di fix ya. Balik lagi ke iOS 17 kemarin. Jadi untuk heavy user kayak main game gitu, gue rasa udah nggak cepet panas lagi. Apalagi kalau misalnya kalian pakai yang ringan-ringan aja, main sosmed dan segala macamnya. Mengenai baterai boros, gue nggak alamin. Ini cenderungnya sama aja ya di iOS 18, iOS 17 itu sama aja untuk iPhone XR ini. Memang sebenarnya masanya udah habis ya untuk iPhone XR ini dapetin iOS 18. Harusnya tuh dia mentok di iOS 17 ya. Dan iOS 18 ini fasenya iPhone 11. Jadi seharusnya tahun depan itu iPhone XR dan iPhone 11 itu udah nggak dapet iOS 19 harusnya ya. Nah kalau dibandingin dengan iPhone XR yang pakai iOS pertamanya yaitu iOS 12 dengan iPhone XR yang pakai iOS 18 sekarang, itu gue rasa beda ya untuk penggunaan baterainya, pasti lebih awet di iOS 12 kemarin. Yang pertama device-nya juga baru, yang kedua ya iOS-nya dia lebih enak, lebih nggak banyak fitur-fitur terbaru kayak iOS 18 ini. Nah sekarang iPhone-nya udah terkuras baterainya, baterai health-nya turun juga, terus ditambah dengan iOS 18 yang punya fitur-fitur terkini, terbaru, dan pastinya lebih berat juga untuk iPhone lawas seperti iPhone XR ini. Jadi untuk gue pribadi, penggunaan baterai iPhone XR pada saat ini gue rasa masih tergolong standar. Bugs terakhir yang gue alamin itu adalah notifikasi delay ya dari aplikasi WhatsApp, TikTok, YouTube, dan juga Instagram tuh gue sempat alamin di iOS 18. Jadi misalnya pada saat teman kalian tuh WA di 2232 itu munculnya di 2233 atau 2234. Memang sih cuma 1 menit 2 menit, tapi delaynya kan bikin gak enak ya. Pada saat teman kalian tuh butuh fast respon, kita bisa fasilitasi itu cuman karena notifikasinya tuh delay, akhirnya terkesan kita balasnya itu lama. Ya kurang lebihnya kayak gitulah.
Oke, itu dia beberapa bugs yang gue alamin di iOS 18 dan ternyata nggak semuanya udah di fix ya sama Apple di 18.0.1. Harusnya dengan banyaknya keluhan kayak gini Apple bisa kasih solusi lain mungkin dengan rilisnya iOS 18.0.2 atau 0.3 biar para usernya tuh nggak banyak keluhin lagi masalah bugs kayak tadi. Dan buat kalian yang sekiranya ngalamin bugs yang sama kayak gue atau bahkan ada bugs lain, bisa diskusi aja dengan cara share pengalaman penggunaan iOS kalian di kolom komentar. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya and goodbye.